Di sini kamu berhasil untuk menghilangkan baunya. Oh, hilang tuh. Ya, tingkat kematangannya juga bagus. Makasih. Saya rasa ini hidangan yang baik. Waktu masak kalian tinggal 30 menit ya. Ini duriannya enak-enak nih. Jangan mengecewakan. Waktu sisa 30 menit, aku langsung lari ke utensilum untuk ngambil cetakan yang besar dan yang kecil karena adonan udah siap buat dieksekusi. Waktu tinggal 30 menit, aku udah mulai sangrai shredded coconutnya untuk nambahin texture dan wanginya. Di menit ke-30, kaldunya dan bumbu-bumbunya udah siap dan tinggal nunggu rasanya jadi bener dengan seiring berjalannya waktu. Sebenarnya bikin mild crab nggak susah ya, cuma tantangan terbesar aku kali ini adalah kejar-kejaran dengan waktu. Karena bikin crabs-nya itu makan waktu banget. Jim, Halo, Chef. milk crepes durian. Ya, Chef. Layer-layernya pakai durian juga? Enggak. Enggak, itunya aja. Feelingnya, Chef. Oke, so it's a milk crepe. Ya, Chef. That's it. Ya. Oke. Thank you, Chef. Karena waktu terbatas dan adonan skin aku udah jadi, sekarang aku mau eksekusi, aku mau bikin menjadi beberapa layer. Sisa tugas terakhir untuk bikin keripik durian ini, aku masih struggle untuk bikin lembaran keripik durian ini. Sebenarnya sih cepet kalau udah tinggal digoreng, tapi aku mesti potong kecil-kecil dulu kotak-kotak. Untuk campuran es krim duriannya, aku decide untuk masukin toasted coconut. Karena menurut aku itu unik ya. Dan toasted coconut itu ketika di toast dan dimasukin ke dalam es krimnya, itu tuh menambah tekstur crunchy. Jadi ketika dimakan, itu bakalan enak banget teksturnya. Aku nggak suka banget sama durian, jadi di tantangan kali ini sebenarnya agak struggle juga. Karena makannya aja tuh nggak terlalu suka, soalnya baunya terlalu strong. Jadi aku kebingungan sih ini bikinnya gimana. Di challenge pertama ini kan kalaupun jadi yang terburuk nggak bakalan ke pressure test ya. Makanya aku juga sengaja bikin es krim sih. Karena aku pengen tahu rasa es krim yang disukain juri itu seperti apa. Makanya aku coba-coba aja deh. Yang sudah selesai digoreng, aku icip coba, enak. Tapi rasanya tuh monoton, semuanya manis aja. Jadi aku berpikir untuk menambahin something salty. Jadi di sini aku bikin salted caramel. Ya. Sisa waktu 20 menit. Frittersnya udah jadi, sausnya udah jadi. Tadinya sih mau bikin ini salted caramel. Semoga jadi salted caramel. Saat aku bikin karamelnya, ternyata aku lupa kalau aku lagi bikin karamel. Jadilah dia didiemin di situ dan malahan gosong. Bikin lagi deh. Aku masukin adonan martabak ke cetakan yang besar dan juga aku coba ke cetakan yang kecil. Saya nggak akan melakukan hal yang tidak pernah saya buat lagi. Jadi saya akan meng-highlight apa yang udah pernah saya buat. Lagi ngetes-ngetes bisa atau enggak. Karena ini aja tuh, kayak gini kan gagal nih. Berarti saya harus ada sesuatu yang harus diperbaiki. Gitu. Dan ternyata adonannya rusak dan terlalu nempel sama cetakan martabaknya. Aku harus berubah planning buru-buru nih. Nggak bisa kayak gini aja. Sisa waktunya tinggal 15 menit. Sisa waktunya tinggal 15 menit. Sisa waktu 15 menit, aku langsung bentuk perkedel dan aku kasih isian durian, aku goreng sampai masak dan aku cicip. Wah, enak ini. Rasanya dapat.
Waktu tersisa 15 menit, aku langsung siapin pancake-nya dan aku masukin ice cream-nya, aku scoop ke situ, aku bungkus. Tapi kayaknya ini agak cair gitu ya. Setelah ubinya aku potong-potong tipis, terus aku langsung goreng deh si ubinya. Ubinya aku tiriskan dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi aku. Dia crispy, terus warnanya juga bagus dan ini bakalan nambah texture dan juga warna pastinya. Hofit bikin dessert. Yes, chef. Tumben. Iya, I try, chef. Why? Maksudnya kenapa maksain kalau nggak pede? Aku memaksakan bikin dessert karena savory bagi aku ini lebih sulit. Aku nggak pernah. Tekstur dari durian itu manis, jadi aku lebih prepare untuk masak dessert aja. Oke, kamu maksudnya masih susah ngebayangin kalau dia masuk ke savory. Betul, chef. Oke. Nah, makan durian dicocol sambal mata juga masuk aja. Serius, chef. Loh, Belum why pernah not? nyoba. Loh, emang kamu udah pernah makan dessert coklat durian? Belum. Lah jadi sama-sama belum pernah dong? Iya. Oh iya, belum, chef. Manik bikin dessert juga nih. Iya, Chef. Sama kayak Hofit, ada apa nih kamu janjian berdua? Coba, Chef. Biar bisa ngelawan ketakutan, Chef. Melawan ketakutan. Iya, betul. Takut pulang kamu? Bukan, takut nggak bisa bikin dessert. Well, Thank you, Chef. mari kita lihat hidangan coba-coba kamu ini. Thank you, Chef. Tenang, Chef. Walaupun ini hidangan coba-coba, tapi aku yakin hidangan ini bisa dimakan dan jadi. Begitu aku masukin keripiknya di minyak yang panas, dia langsung ngembang seperti yang aku mau. Langsung, waduh, aku makin mantep nih. Kedua kondimen aku yang aku buat ini teksturnya hampir mirip, yaitu coconut ganache sama durian cheesecake-nya. Jadi aku perlu crunchy untuk teksturnya juga. Jadi aku memutuskan untuk buat pistachio crumble. Aku sempat nyoba lagi di pan yang kecil dan ternyata tetap nempel. Wah, ini sih bener-bener panas pan aku nih kayaknya. Jadi aku mulai berubah haluan ke plan B, yaitu pancake durian. Oke guys, sisa waktunya 5 menit. Waktu 35 menit, tinggal ngirisin daun pisang aja buat garnisi nasi, taruh nasi cetok. Habis itu tuangin patin kuah asamnya ke dalam mangkok. Tinggal 5 menit, durian potato gratangku kayaknya sudah browning nih. Kayaknya bagus, aromanya juga udah keluar. Mantep banget. Kayaknya kali ini aku salah pilih menu. Selain ini tuh biasa banget, terus ini tuh makan waktu, dan kayaknya kurang ter-highlight gitu. Karena ketumpuk sama rasa cheese creamnya. Guys, challenge durian kalian waktunya tinggal 30 detik. Kita harus sudah hampir selesai plating ya. Udah sisa-sisa waktu terakhir, aku udah pede banget sama koreksi rasa aku di gulai. Dan aku tinggal plating nih, karena keripik durian juga udah jadi. Di menit-menit terakhir, mild crabsku udah jadi, tapi aku belum puas sama hasilnya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.
Oke, tantangan durian. Kalian telah menyelesaikannya dan semuanya selesai. Ada yang membuat sweet, ada yang membuat savory. Kami juga sudah keliling mencicipi semua hidangan kalian. Kami akan panggil beberapa. Untuk challenge kali ini aku pengen banget dan berharap banget buat dipanggil sama juri. Karena aku udah pede banget sih sama makananku. Aku nggak optimis lagi dengan makananku, gara-gara durian yang aku makan terus-terusan. Waduh, nggak usah lah untuk dipanggil kali ini. Mulai dari Vince. Gila, ini aku benar-benar nggak nyangka. Aku berharap dipanggil, tapi kalau pertama langsung dipanggil kayaknya makin puas gitu. Beneran nih, Chef. Apa ini, Vince? Gulai durian ayam sama keripik durian, Chef. Sama ada biji durian juga saya potong-potong di dalam gulainya. Keripik durian ini gimana? Keripik duriannya saya bikin dough, terus saya campurin sama duriannya. Oke. Setelah itu saya goreng, Chef. Saya potong kotak-kotak, saya goreng. Tadi biji durian itu direbus atau di presto? Saya presto, Chef. Presto. Waktu di presto dia jadi kental nggak? Airnya? Ya. Sedikit, Chef. Soalnya saya cuman presto 3. Oke. Kamu kelihatan lebih ceria ya. Saya melanjutkan destinasi kita berdua. Loh, itu kan destinasi dia katanya. Waktu audisi kan katanya beliau yang mau masuk. Iya. Nah, kamu disuruh katanya. Nah, sekarang kamu malah ceria. Aku udah ngambil komitmen sama-sama dan Tiara kan juga udah semangatin aku. Jadi aku harus tetap mengejar mimpiku di MasterChef ini. Restonya berapa lama? Kurang lebih ada 30 menitan, Chef. Paling awal saya presto biji duriannya dulu. Vince, cocok ya durian dengan gulai. Simple. Di sini ayamnya juga matangnya bagus. Aplikasi duriannya saya suka, tapi kalau untuk dengan durian, ini kamu masih bisa pedesin lagi. Masih bisa lebih strong lagi aroma-aroma lainnya. Karena durian itu juga strong. Jadi aromatik yang di sini bahkan pedesnya itu semuanya kamu masih bisa hajar aja. Oke, pengolahan yang baik. Biji duriannya diolah dengan baik. Potongan juga saya dari tadi mikirnya ini apaan sih gitu loh. Potongnya kamu bisa kotak-kotak yang kurang lebih hampir sama besar ukurannya. Betul untuk sebuah gula ini bisa lebih tajam. Ya, ini terlalu creamy. Baik, Chef. Ya, kalau saya sempetin lah tumis semacam sayuran hijau supaya ini menjadi complete meal. Oke. Ya, dan juga untuk hidangan main course ya ibaratnya. Lebih baik dia seperti kerupuk daripada keripik. At least ukurannya kayak kerupuk gitu loh. Lebih besar dibanding kayak chips. Ya. Baik, Chef. Aku setuju sama Chef Juna, memang aku cobain ini creamy dari duriannya lebih banyak daripada kuahnya. Jadi, sorry ya Chef. Ya, Vin. Tadi masakan kamu dikasih gula nggak itu? Saya kasih gula, Chef. Atau manisnya dari durian itu? Hampir keseluruhannya lebih banyak dari durian. Ya. Saya cuma pakai 1 sendok teh. Tapi tingkat kemanisannya justru bikin enak. Oh, ya. Baik, Chef. Ya, betul. Saya suka kalau ini agak lebih strong sedikit, tapi rempahnya cukup ya. Biji duriannya juga saya kira mengganggu airnya. Biasanya sesuatu yang kalau dimasukin biji durian dia jadi kental, tapi kamu tidak terlampau terlihat ya. Kalau kita langsung makan gitu, bagus dia. Thank you, Vin. Oke, thank you, Vince. Terima kasih, Chef. Kok Vince, kamu ini nggak bisa ditebak ya. Apalagi kamu pakai biji duriannya di sini. Aku jujur nggak kepikiran sih, tapi kamu di luar nalar. Aku benar-benar puas banget sama dish aku kali ini. Dan dari komentar juri, hampir semuanya itu positif. Aku berharap aku bisa naik ke atas dan menangin challenge ini. Mau Rani? Wah, aku ternyata juga dipanggil. Semangat aku buat maju ke depan.
Lagi ceria sekali kayaknya kamu Iya. Maharani. Nah dipanggil lagi yuk, seneng toh Chef? Oh senang. Iya. Kemarin yang bunuh 4 siapa? Yang bunuh 4 siapa? Chef Juna. Senengnya kok bahas iku meneh. Suwi tak jiwit loh kamu, Chef. Duriannya di mana nih, Maharani? Itu yang mateng itu kayak tak masukin itu kayak seolah kayak tempoyak gitu. Terus yang mengkal itu tak potong-potong jadi seolah kayak ada kayak kentang-kentangnya gitu walaupun bukan kentang. Kamu dapat yang mengkal tadi? Ada yang mengkal. Ikannya patin? Patin. Diapakan dulu ikannya? Tak marinasi tok. Habis dimarinasi karena tadi saya ngasih garamnya agak banyak. Jadi tak cuci, takut keasinan. Soalnya kuahnya udah asin. Namanya apa? Kuah asam? Patin kuah asam durian. Oke, ini rasanya ramai. Ya. Kuah asamnya benar-benar terasa, asamnya terasa, pedasnya terasa. Kehadiran duriannya di dalam kuahnya tersebut itu juga pas menurut saya. Di sini patin itu memang kadang-kadang bisa menjadi senjata makan tuan ya. Bau tanah. Bau tanah. Di sini kamu berhasil untuk menghilangkan baunya. Oh, hilang tuh. Ya, tingkat kematangannya juga bagus. Terima kasih. Saya rasa ini hidangan yang baik. Dipuji lah aku. Speechless aku, happy aku. Melrani, kamu bisa membuat asam durian kamu ini tidak enek ya atau tidak mates ya, karena di situ ada kecombrang juga, rasa pedasnya juga keluar, aroma bumbu aromatiknya bagus ya, tingkat kematangan ikannya juga baik. Terima kasih. Oke, Maharani. Enak. Wangi, aromatiknya keluar. Sesuai dengan namanya ya, kuah asam. Asamnya beneran pas. Pedesnya itu benar-benar pedas yang seru gitu. Dan saya juga suka kamu potongan duriannya itu bukan asal di blend semua, tapi ada serpihan-serpihan. Itu yang membuat kita lagi makan asam, pedas. Ketika dapat potongan durian itu ketemu something sweet, creamy, semuanya tone down, itu yang bikin jadi nagih. Semuanya matangnya bagus. Very good. Thank you, Maharani. Balik ke bench, dapat jempol dari Chef Renata. Tentu saja dengan berbinar-binar dan berbunga-bunga, hatiku sangat bahagia. Seperti biasa, Queen of Masakan Nusantara adalah Mbak Maharani. Taste-nya nggak pernah salah, keren Mbak Maharani. Ya, selanjutnya Desi. Aku agak deg-degan ya bawa es krim pancake ini karena 2 es krim sebelumnya tuh sangat-sangat tragis. Jadi aku berdoa dengan sangat keras semoga es krim aku tidak sememalukan itu.